Saya itu tidak pernah berpikir sebelumnya untuk menjadi seorang anggota DPR begitu ya, karena memang latar belakang disiplin ilmu saya adalah psikologi. Saat itu cita-cita saya waktu saya masih mudaan gitu, saya ingin menjadi model saat itu, dan alhamdulillah atas izin Allah kemudian saya menjadi model. Setelah itu sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, itu ilmu psikologi, dan setelah saya juga selesai menjalani profesi sebagai model, maka banyak instansi-instansi, organisasi-organisasi yang minta kepada saya untuk menjadi narasumber mereka terkait dengan pengembangan kepribadian, begitu ya. Pengembangan kepribadian itu mulai dari penampilan, mulai dari rasa percaya diri, sampai etiket, sampai menemukan sikap positif yang berkaitan dengan psikologi. Nah, kemudian pada tahun 2008 saya diminta oleh Menteri Koperasi yang saat itu juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi duta koperasi wanita. Dan tugas saya waktu itu adalah masuk ke pelosok-pelosok di setiap provinsi di Indonesia ini untuk berbagi dengan para perempuan agar mereka mau berkoperasi. Jadi saat itu memang tugas saya adalah menimbulkan internal motivation mereka agar mereka mau berkoperasi, karena apabila perempuan itu berkoperasi maka insya Allah ekonomi keluarga bisa terbantu. Nah, dari situlah saya mulai mengenal politik begitu ya, karena kami sering keliling ke provinsi-provinsi bersama dengan Menteri Koperasi saat itu, dan juga bersama rekan saya yang lain, Rati Sanggar begitu, karena waktu itu duta koperasi wanita ada dua, saya dan Rati Sanggar. Nah, karena kami kemudian sering bertukar pikiran, maka pelan-pelan saya mulai mengenal apa artinya hidup bagi orang banyak begitu ya, karena memang almarhum ayah saya juga pernah mengatakan kepada saya bahwa manusia yang baik, manusia yang paling hebat itu adalah kalau dia bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Dan ketika saya sering melakukan diskusi saat itu dengan Pak Ketum P3 gitu ya, Pak Surya Dharma Ali, maka kemudian saya merasa mendapatkan pencerahan bahwa berpolitik itu tidak harus selalu politik yang jahat-jahat, tidak harus selalu sikut menyikut, tidak harus berebut kekuasaan begitu untuk memimpin sebuah daerah, tapi berpolitik itu kita juga bisa bicara tentang politik kesejahteraan keluarga. Kita bisa bicara mengenai politik pemberdayaan perempuan, seperti misalnya waktu itu peran saya sebagai duta koperasi wanita. Kita bisa berbicara mengenai politik pendidikan, begitu. Nah, kemudian saya terinspirasi, artinya tetap seperti yang dikatakan ayah saya, bahwa melalui politik pun kita justru bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Maka manakala tahun 2009, saat itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, di mana setiap partai politik harus menyertakan 30% caleg perempuannya, saya diajak oleh Pak Ketum untuk bergabung. Dan saat itu saya mengiyakan begitu, karena yaitu saya terinspirasi dengan masukan-masukan dan juga yang dikatakan oleh almarhum ayah saya seperti itu.